Halo guys, selamat datang di channel Cerita 1. Sebelum masuk ke inti cerita filmnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya guys. Season 1, Episode 2, Judul, Semangat yang Tidak Berguna dengan Kekuatan Roh Penuh Bawaan. Kakek Jack dengan jelas menjawab Tang San dengan sangat sabar. Dalam hatinya, anak desa yang paling cerdas tidak lain adalah Tang San ini. Sungguh sulit membayangkan bahwa ayah seperti itu dapat memiliki anak sepintar ini. Spirit Grandmaster adalah peringkat Spirit Master. Spirit Master adalah panggilan paling mulia di benua Douluo kita. Mereka bisa menjadi juara yang tangguh. Mereka bisa memiliki kemampuan membantu yang luar biasa. Tapi tidak peduli jenis Spirit Master apa, semuanya diurutkan dan diberikan gelar. Spirit Master semua memiliki kekuatan roh mereka sendiri. Berdasarkan intensitas kekuatan roh, ini dibagi menjadi 10 gelar umum, setiap gelar dibagi lagi menjadi 10 peringkat. Pada awalnya setelah hanya melewati ambang batas, seseorang disebut cendekiawan roh. Begitu seorang roh terbangun, setiap orang adalah seorang sarjana roh. Dalam hal roh mampu berkultivasi, ketika kekuatan roh mencapai peringkat ke-11, seseorang dapat memasuki gelar berikutnya. Dalam hal itu adalah guru roh, dan Grandmaster roh. Itu adalah yang ketiga dalam urutan gelar ini. Setelah mencapai alam Spirit Grandmaster, seseorang sudah menjadi Spirit Master yang cukup terkenal. Ada total 10 yang seperti ini. Cendekiawan roh, guru jiwa, penatua jiwa, leluhur jiwa, raja jiwa, kaisar jiwa, petapa jiwa, jiwa Douluo, dan gelar Douluo. Dari sinilah tepatnya nama benua Douluo kami berasal. Dikatakan bahwa ketika mencapai kekuatan peringkat ke-90 disebut Douluo, seseorang dapat mengambil gelar untuk dirinya sendiri. Mereka hanyalah keberadaan yang tak tertandingi. Matanya bersinar dengan pancaran bangga. 100 tahun yang lalu desa Roh Kudus kami menghasilkan Spirit Sage peringkat ke-8, di semua kota Nuding, bahkan di seluruh wilayah Fasinuo, ini sangat langka. Di sampingnya, Tang Hao mengerutkan bibir, Jack tua, itu hanya legenda, tidak lebih. Sengaja menggosok ke arah yang salah, kakek Jack menjadi marah. Apa yang kamu sebut legenda? Legenda ini berasal dari fakta. Tang Hao, sudah 6 tahun sejak kamu datang ke desa, kamu harus menyadari bahwa Spirit Sage adalah bagian dari sejarah kita. Jika kau membiarkan aku mendengarmu menghina Tuan Spirit Sage lagi, aku akan mengusirmu dari desa. Kalau bukan karena San kecil, kau pikir aku ingin datang ke rumah anjingmu? Tang Hao tidak marah, masih menggedor-gedor alat pertanian di tangannya, masih terlihat seolah-olah tidak mendengar kata-kata kakek Jack. Kakek Jack dengan tegas memelototinya, dan menghadap Tang San, berkata, kamu tidak boleh meniru ayah yang begitu putus asa di masa depan. Baiklah, aku akan pergi dulu, dan dalam 3 hari, aku akan menjemputmu. Setelah selesai berbicara, kakek Jack meninggalkan bengkel itu dengan meludahi amarah. Ayah, Tang San memanggil. Tang Hao dengan dingin meliriknya. Melihat dinginnya mata ayahnya, Tang San hanya bisa menelan kembali kata-katanya. Dia kembali ke kamarnya dengan kepala terkulai untuk terus berjuang untuk 10.000 ayunan. Saat malam tiba, setelah makan malam, Tang Hao menyeka mulutnya dan hendak pergi seperti biasa, artinya, ini rutin, pergi keluar untuk minum dan minum bir termurah. Ayah, tunggu sebentar, Tang San, tanpa waktu untuk membersihkan piring, pertama-tama memanggil untuk menghentikan Tang Hao. Apa? Jawab Tang Hao. Tang Hao dengan tidak sabar menatapnya. Meskipun Tang Hao tidak pernah memukul Tang San, untuk beberapa alasan, Tang San memiliki rasa takut terhadap ayah ini. Untuk orang yang memiliki dua kehidupan ini, dia tidak dapat mengubah perasaan ini. 10.000 pukulan itu, saya telah selesai menempanya, kata Tang San. Oh, jawab Tang Hao. Tatapan mata Tang Hao cemerlang, seolah-olah memiliki kilau, ambilkan itu untuk saya lihat. Baik, Tang San berlari kembali ke kamarnya. Dengan sangat cepat, dia berlari keluar sambil memegang sebongkah besi di tangannya. Seluruh potongan besi itu hitam pekat, dan meskipun bentuknya tidak beraturan, setiap segi tampak sangat cemerlang. Cahaya hitam terlihat samar-samar di dalamnya, seluruh potongan besi kira-kira seperempat ukuran aslinya, dan ketika Tang San menggunakan keterampilan misterius surga untuk menahannya, dia tidak merasa tegang dengan cara apapun.
Tang Hao mengambil bongkahan besi hitam pekat itu ke tangannya, mengangkatnya di depan matanya untuk mempelajarinya dengan cermat. Apakah kamu sekarang mengerti apa yang aku katakan? Tang San mengangguk. Ketika ditempa menjadi baja, logam dengan kualitas yang tadinya tidak mencukupi dimurnikan melalui penempaan terus-menerus, berubah menjadi kualitas tinggi. Ayah, apakah Anda ingin memberitahu saya prinsip ini? Tang Hao menyadari bahwa akhir-akhir ini, putranya membuatnya sedikit tercengang. Mengembalikan bongkahan besi itu padanya, dia berkata, kalau begitu lanjutkan, setelah kamu selesai menempanya menjadi seukuran kepalan tangan, berikan padaku lagi. Selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar rumah. Menurut apa yang awalnya dia katakan, setelah menempa bongkahan besi itu 10.000 kali, dia akan mengajari Tang San menempa. Tetapi sekarang dia sepertinya telah membatalkan janjinya. Tapi Tang San tidak mengingat ini, dia hanya memikirkan kata-kata Tang Hao. Ukuran kepalan tangan, bongkahan besi besar ini, apakah benar-benar bisa dipalsukan seukuran kepalan tangan? Meskipun hanya seperempat dari volume aslinya, Tang San masih sangat jelas bahwa seiring dengan penempaan terus-menerus, karena gumpalan besi menjadi semakin terkonsentrasi, mengurangi volume juga menjadi semakin sulit. Berpikir tentang menempanya menjadi hanya sebesar kepalan tangan, itu benar-benar tidak dapat dilakukan dengan 10.000 pukulan lagi. Setelah ditempa menjadi baja, apa jadinya setelah 10.000 pukulan lagi? Sinar berkilauan melintas di mata Tang San, dan dia terhuyung sedikit saat dia dengan cekatan memasuki kamarnya. Segera, suara palu ting-ting dong-dong sekali lagi bangkit dari bengkel. 3 hari berlalu dengan sangat cepat. Tang San masih pergi ke puncak bukit di pagi hari untuk melakukan senam rutin setiap hari, dan pulang setelahnya. Selain memasak, dia juga menempa, menguji kekuatannya terhadap potongan besi kasar itu. Setiap hari tempo ketukan meningkat. Keterampilan misterius surga membantunya memulihkan kekuatan fisik dengan cepat, sehingga dia terutama dapat mempertahankan proses penempaan yang berkelanjutan ini. Tang San, kakek datang untuk menjemputmu. Kajek Jack tepat waktu mendatangi bengkel. Kali ini dia bahkan tidak masuk ke dalam, hanya memanggil Tang San dari luar. Tang San melirik ayahnya di sampingnya yang baru saja makan. Tang Hao dengan acuh tak acuh berkata, "Pergi, jangan tunda memasak tengah hari." Tang San berjanji akan segera kembali, lalu meninggalkan bengkel. Dengan Jack tua memimpin, Tang San mengikutinya ke aula roh di tengah desa. Secara alami, yang disebut Spirit Hall ini hanyalah sebuah kabin kayu besar, tidak lebih. Karena setiap orang memiliki roh, setiap tahun akan ada anak-anak yang menjalani kebangkitan roh. Oleh karena itu, aula roh dapat ditemukan di mana-mana di benua Eropa. Secara alami, ini semua hanya aula pembantu. Ada hierarki yang berbeda. Anak-anak desa tidak terlalu menyukai Tang San. Untuk mendukung yang kaya dan meremehkan yang miskin adalah kemampuan tidak hanya di antara bangsawan, di antara orang-orang biasa situasinya bahkan lebih berbeda. Dengan Tang San yang awalnya adalah orang yang bereinkarnasi dan usia aslinya telah melampaui 30 tahun, tentu saja dia juga tidak mau berhubungan dengan anak-anak ini. Baginya waktu luang lebih baik dihabiskan untuk berkultivasi, akibatnya ia tentunya tidak pernah memiliki teman bermain masa kecil. Selain tetua desa Jack dan 8 anak yang hadir, ada juga satu remaja di aula roh. Orang ini tampaknya berusia lebih dari 20 tahun, alisnya berkilat miring di atas mata berbintang, fitur wajahnya sangat cerah dan tampan. Dia berpakaian lengkap dengan pakaian putih cemerlang, jubah hitam di punggungnya, dan tepat di tengah dadanya, di atas hatinya, adalah karakter, roh, seukuran telapak tangan. Ini adalah pakaian standar untuk staf yang secara langsung berada di bawah Spirit Hall. Di sisi kiri peti itu ada lencana berukir dengan 3 pedang panjang bersilangan. Sepertinya Jack mengenal guru jiwa semacam ini dengan baik. 3 jumlahnya mewakili Master Spirit tingkat 3, berjudul Spirit Grandmaster, dan pedang panjang mewakili petugas Spirit Hall ini adalah Battle Spirit Master. Salam, Grandmaster Roh Pertempuran, kali ini kami akan membuatmu tidak nyaman. Kakek Jack dengan hormat membungkuk kepada anak muda itu. Bagian tengah dahi anak muda menunjukkan arogansi acuh tak acuh. Dengan acuh tak acuh sedikit membungkuk, dia akhirnya membalas sapaan, "Waktuku langka, ayo kita mulai." Kakek Jack berkata, "Baiklah. Anak-anak, ini adalah Grandmaster Roh Pertempuran dari kota Nuding. Selanjutnya, dia akan membimbing Anda untuk membuka diri terhadap roh Anda."
Anda harus bekerja sama dengan baik dengan guru yang hebat untuk melakukan kebangkitan roh Anda. Kakek sedang melihat maju untuk melihat siapa di antara Anda yang memiliki kemampuan untuk menjadi Spirit Master. Anak muda itu dengan agak tidak sabar berkata, "Baiklah, Anda mengatakan hal yang sama tahun lalu, apakah menurut Anda menjadi guru jiwa itu semudah itu? Saya sudah melewati 6 desa, dan tidak satu pun dari mereka memiliki seseorang dengan kekuatan roh, mereka juga tidak memiliki roh yang cocok." Mata kakek Jack menunjukkan sedikit kekesalan, mendesah, dia berkata, "Ya, hanya satu dari sangat banyak yang mewarisi bakat untuk benar-benar menjadi guru jiwa. Di antara kita, orang biasa, itu memang yang paling sulit." Menggelengkan kepalanya, dia menjauh dari Spirit Hall. Pandangan anak muda itu tertuju pada 8 anak di depannya, sebagai petugas pengawas Spirit Hall, membantu orang-orang biasa menjalani kebangkitan roh adalah tugas wajibnya, dan dia sudah lama terbiasa, anak-anak, berbaris, terhadap anak-anak ini, sikapnya cukup hangat. 8 anak itu berdiri tertib di depan anak itu, Tang San berdiri di sisi paling kiri. Dia sedikit lebih kurus dan lebih kecil dari anak-anak lain seusianya. Anak muda itu tersenyum dan berkata, "Saya dipanggil Su Yun Tao, Grandmaster Roh peringkat 26, dan akan menjadi pembimbing Anda. Sekarang, saya akan meminta Anda menjalani kebangkitan roh satu persatu. Ingat, apapun yang terjadi, jangan takut." Saat berbicara, Su Yun Tao membuka bundel di atas meja ke satu sisi, mengeluarkan 2 benda dari dalam, 6 batu bundar hitam pekat dan 1 bola kristal biru berkilau. Su Yun Tao meletakkan 6 batu hitam di tanah dalam bentuk segi 6, lalu memberi isyarat kepada anak pertama di sebelah kanan untuk berdiri di dalam. "Jangan takut, tutup matamu dan rasakan dengan hati-hati." Saat berbicara, mata Su Yun Tao tiba-tiba berbinar, dan di depan mata terkejut anak-anak itu, dia berteriak dengan suara yang dalam, "Peningkatan tubuh serigala sendiri." Gumpalan cahaya biru kehijauan muncul dari antara alisnya, mengikuti lurus ke atas, memasuki simpul rambut. Rambut Su Yun Tao awalnya hitam, tetapi setelah cahaya biru kehijauan itu masuk, warnanya berubah menjadi abu-abu dalam sekejap. Selanjutnya dengan cepat tumbuh lebih panjang, dan bulu berwarna sama muncul di kedua tangannya yang tidak tertutup. Pada saat yang sama, tubuhnya juga tampak membesar dibandingkan sebelumnya, seluruh tubuhnya bengkak dengan otot. Pakaian Spirit Hall memiliki elastisitas yang sangat baik, itu sebenarnya tidak robek ketika mengisi sampai meledak karena tubuhnya tumbuh besar. Mata Su Yun Tao sudah berubah menjadi warna hijau samar. Cakar tajam terentang dari 10 jari di kedua tangan, berkilauan sejuk dengan sinar yang menyilaukan. 2 lingkaran cahaya konsentris bersinar terang dari bawah kaki, terus-menerus bergerak dari bawah kaki ke puncak kepalanya. Di antara mereka satu berwarna putih, yang lainnya kuning. Sangat aneh. Bocah yang disuruhnya berdiri di antara bebatuan hitam, dengan mata menatap tubuh Su Yun Tao yang sedang bertransformasi, tiba-tiba berteriak, "A!" Hendak melarikan diri dari ketakutan. Sinar hijau segar di mata Su Yun Tao benar-benar menakutkan. Menangkap anak itu, dia berkata, "Jangan bergerak. Aku bilang jangan takut. Ini adalah jiwaku, Lone Wolf. Jika salah satu dari kalian mampu menjadi guru roh di masa depan, mereka juga akan bisa untuk menggunakan kemampuan serupa." Satu-satunya yang tidak segera berada di puncak teror adalah Tang San. Hasil langsung muncul di seluruh tubuh Su Yun Tao saat dia berubah. Alih-alih keheranan, hati Tang San penuh dengan keingintahuan, bulu abu-abu muncul di sekujur tubuhnya, mata hijau, ini benar-benar karakteristik serigala. Mungkinkah setelah kerasukan roh orang berubah menjadi serigala? Tidak, tidak benar. Seharusnya dia memiliki kemampuan serigala. Benar, kemudian, dalam panggilan Master Roh, harus ada penggunaan kemampuan roh yang lebih baik. Untuk pertama kalinya, Tang San menyadari, dia menjadi tertarik pada panggilan Master Roh. Dia sekarang sudah agak tidak sabar ingin tahu apa jiwanya sendiri. Saat Su Yun Tao bertepuk tangan, dengan kecepatan kilat, 6 lampu hijau redup mengalir ke batu hitam di tanah. Seketika, lapisan cahaya berkabut keemasan dilepaskan dari bebatuan dan mawar. Untuk beberapa alasan, saat anak yang sebelumnya menangis dengan berisik itu diselimuti oleh cahaya keemasan yang redup, dia segera menjadi pendiam, hanya berdiri dengan lesu di sana. Setiap titik cahaya keemasan datang berkibar dari bebatuan hitam, semakin memasuki tubuh bocah itu mulai bergetar ringan,
Tidak tahu apakah harus berteriak atau tetap diam. Rentangkan tangan kananmu. Dua mata hijau lumut Su Yuntao menatap lekat-lekat pada bocah itu, memerintah dengan anggun. Anak laki-laki itu mengulurkan tangan kanannya dengan kaget, lalu berhenti, semua bintik cahaya melonjak, seketika sabit muncul di tangannya. Tampaknya, sabit itu bukanlah tipuan cahaya, melainkan benar-benar ada. Su Yuntao mengerutkan alisnya, itu jiwa perkakas. Bisakah sabit dianggap sebagai senjata? Seharusnya begitu. Cahaya keemasan perlahan menghilang. Anak laki-laki itu agak heran melihat sabit yang tidak terlalu kecil di tangannya, agak bingung. Su Yuntao berkata, "Jiwa Anda adalah sabit, jiwa alat. Ayo, biarkan saya menguji apakah Anda memiliki kekuatan roh. Jika Anda memiliki kekuatan roh, bahkan roh alat dapat menjalani kultivasi roh pertempuran. Lagi pula, sabit pasti memiliki potensi untuk menyerang." "Hebat, guru yang hebat. Apa yang harus saya lakukan?" Anak laki-laki itu bertanya dengan takut. Su Yuntao dengan dingin berkata, "Dengan sengaja mengingat roh Anda, mulai sekarang cobalah untuk mengingat waktu Anda menggunakannya dan gunakan pikiran itu untuk memanggilnya." Anak itu mencoba lama sekali, hanya untuk mengingat sabitnya. Tangan Su Yuntao memegang bola kristal biru di depannya, memberinya isyarat untuk meletakkan tangan kanannya di atasnya. Tangan kecil bocah itu yang belum dewasa dan cakar serigala Su Yuntao di atas dan di bawah bola kristal masing-masing, terlihat sangat kontras. Sesaat kemudian, Su Yuntao dengan agak sedih berkata, "Tidak ada kekuatan roh. Kamu tidak bisa menjadi guru roh. Untuk saat ini, minggir." Adegan serupa terus terjadi, dan satu demi satu 5 anak membangkitkan semangat mereka. Semangat mereka semua adalah beberapa beliung, arit, dan peralatan pertanian semacam itu. Secara berturut-turut tidak ada roh binatang yang muncul, dan untuk kekuatan roh, semua dinilai oleh Su Yuntao sebagai nihil. Ketika giliran anak ketujuh tiba, ini juga yang terakhir di depan Tang San. Setelah menggunakan kekuatan roh secara terus-menerus, Su Yuntao sepertinya sudah agak kelelahan, tetapi dia masih bermaksud untuk membantu kedelapan anak itu menyelesaikan proses kebangkitan. Bintik-bintik cahaya keemasan berkumpul, dan kali ini, akhirnya itu bukan lagi alat pertanian, dan sesuatu yang berbeda muncul. Sebuah batang kecil dari rumput biru muda muncul di telapak tangan gadis ini, dengan lembut terbang ke sana kemari. Tang San samar-samar merasa bahwa dia sendiri pernah melihat rumput kecil biru ini sebelumnya. Dengan sangat cepat, pikiran itu datang padanya. Rumput ini dikenal sebagai rumput perak biru, itu muncul di mana-mana di desa, menyerupai rumput hijau dunia aslinya. Itu juga tersebar luas, kecuali vitalitasnya secara komparatif bahkan lebih kuat. Itu tidak benar-benar memiliki fungsi lain. Hanya karena gadis itu tertutup lapisan cahaya emas pucat, dia tidak mengenalinya pada awalnya. Meskipun itu bukan alat pertanian, kekecewaan di mata Su Yuntao bahkan lebih terlihat. Itu adalah roh yang tidak berguna. Ia tidak memiliki potensi untuk menyerang, tidak memiliki kekuatan pertahanan, dan tidak memiliki kemampuan membantu. Rumput perak biru juga dianggap sebagai standar dari roh yang tidak berguna. Sambil berbicara, dia mengulurkan bola kristal biru kepada gadis itu sesuai dengan prosedur, dan seperti yang dia prediksi, seperti sebelumnya tidak ada kekuatan roh yang muncul. Akhirnya giliran Tang San. Su Yuntao tidak perlu berbicara, dia sudah melangkah maju untuk berdiri di tengah 6 batu hitam pekat. Sejalan dengan 6 aliran kekuatan roh Su Yuntao yang mengalir ke mereka, cahaya keemasan pucat sekali lagi bersinar terang. Kehangatan, ini adalah sensasi pertama Tang San, seolah-olah seluruh tubuhnya terbungkus dalam dunia yang nyaman dan hangat, sangat nyaman. Tak heran jika anak-anak tadi bisa meredakan emosinya saat terbungkus cahaya, nafas hangat meresap ke dalam tubuh, dan Tang San dengan jelas menjadi sadar bahwa kekuatan internal keterampilan surga misteriusnya sendiri tampaknya berfluktuasi. Segera setelah itu, dalam tarikan energi hangat itu, di dalam tubuh seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Dalam sekejap napas hangat melonjak ke arah telapak tangannya, mata Su Yuntao tiba-tiba bersinar, karena di dalam cahaya keemasan itu, tampak begitu banyak bintik emas yang bahkan lebih dari yang dimiliki semua anak sebelumnya. Dia samar-samar merasakan, seolah-olah roh kuat yang terkait akan muncul, semangat terlihat dalam sikapnya. Berbicara tentang petugas balai roh yang bertanggung jawab atas kebangkitan roh orang biasa, jika mereka dapat membangunkan seorang anak yang berpotensi luar biasa, kemudian membawanya ke balai roh, mereka dapat memperoleh banyak manfaat kelas 1,
berkenaan dengan dipromosikan. Itu sangat menguntungkan. Tapi dengan sangat cepat Su Yuntao kehilangan semangat. Tang San tanpa sadar mengangkat tangan kanannya, dia melihat sesuatu yang biru. Jenis biru ini sudah muncul 2 kali di balai roh desa hari itu, rerumputan perak biru, persis sama dengan rerumputan biru perak gadis sebelumnya, standar untuk roh yang tidak berguna. Su Yuntao tidak punya pilihan selain berkata, sekali lagi roh yang tidak berguna. Tampaknya, desa roh kudus kali ini sekali lagi membuang-buang waktu. Oke, anak-anak, kamu boleh pergi. Sejumlah besar bintik cahaya emas yang sebelumnya muncul, pada awalnya memberinya banyak harapan. Tetapi ketika akhirnya secara tak terduga itu hanya rumput perak biru, rasa perbedaan menyebabkan Su Yuntao merasa agak dalam suasana hati yang buruk. Paman, kamu masih belum mengizinkan aku menjalani tes kekuatan roh, kan? Tang San melihat Su Yuntao sudah ingin mengemas bola kristal biru itu, dan buru-buru mengingatkannya. Su Yuntao berkata tanpa melihat ke belakang, tidak perlu menguji, rumput perak biru, untuk roh yang tidak berguna ini aku masih belum pernah melihat satu pun contoh di mana kekuatan roh muncul. Biar aku mencobanya, Paman, Tang San dengan gigih berkata. Ketika cahaya keemasan membawa perasaan hangat di dalam dirinya, itu menghasilkan sensasi yang aneh, seolah-olah sebuah pintu besar terbuka dan menyebabkan perubahan halus dalam skill Mysterious Heaven miliknya. Pada saat yang sama, dia juga sangat ingin tahu, apa perbedaan sebenarnya antara kekuatan batinnya dan roh dunia ini. Su Yuntao tiba-tiba tercengang, berbalik, ke tatapan tenang dan agak tabah Tang San. Dalam renungan hatinya, anak ini tampak luar biasa, sangat baik. Mencoba sekali tidak bisa membuang banyak waktu. Saat berbicara, dia menyerahkan bola kristal biru ke Tang San. Seperti sebelumnya, Su Yuntao menginstruksikan untuk menarik rumput perak biru dari dalam tubuhnya. Dia menyadari, ini sebenarnya tidak sulit, sehubungan dengan kontrol skill surga misterius itu mirip dengan apa yang bisa dicapai oleh keterampilan untuk menarik diri. Bersamaan dengan itu, dia juga menemukan, saat rumput perak biru muncul, tampaknya itu juga adalah keterampilan misterius surga yang mengalir keluar, dan seperti rumput kecil biru itu menjadi kental melalui keterampilan surga misterius. Dengan telapak tangannya baru saja akan menyentuh bola kristal biru, tubuh Tang San tiba-tiba bergetar keras. Dia terkejut menemukan, bahwa bola kristal biru yang tampaknya sangat indah secara tak terduga memiliki daya tarik yang luar biasa, kekuatan batinnya melonjak seolah-olah menemukan jalan keluar. Dia ingin berjuang bebas, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba dia tidak dapat melepaskan diri dari ketertarikan yang kuat itu. Su Yuntao juga kagum. Tidak disangka bahwa situasi ini akan muncul saat tes kekuatan roh terakhir dari desa roh kudus ini diambil. Tiba-tiba, bola kristal biru di tangannya mulai bersinar, cahaya biru yang menyilaukan mulai dari sebuah titik menyebar dalam sekejap. Dalam sekejap mata, bola kristal ini tampak seperti permata gemerlap yang memancarkan pendaran berkilau. Sebuah suar biru dingin terlihat, bergerak tak terkatakan. Sesuai dengan tes tradisional, selama bola kristal memberikan beberapa respon, bahkan satu jejak pancaran, itu akan membuktikan dengan pengujian bahwa kekuatan roh itu ada, dan saat ini bola kristal biru memancarkan pancaran yang begitu menyilaukan sehingga hanya ada satu penjelasan. Astaga, itu sebenarnya adalah kekuatan roh penuh bawaan. Cahaya hijau biru dilepaskan lagi dari tubuh Su Yuntao, dan bola kristal ditembakkan dari telapak tangan Tang San. Pada saat ini, dia melihat di depan matanya tatapan anak laki-laki ini sudah menjadi sangat berbeda. Itu terlihat seperti penampakan monster. Tang San secara alami juga memperhatikan bahwa situasinya berbeda dari ujian anak-anak lain. Merasa tidak yakin, dia bertanya, Paman, apakah kekuatan roh penuh bawaan? Su Yuntao memandangnya dengan lesu, dan tanpa sadar menjelaskan, untuk semua orang pada saat kebangkitan roh, selain dari bentuk roh, saat memutuskan apakah itu besar dan kuat, jumlah kekuatan roh juga sangat penting. Jumlah orang yang banyak pada saat kebangkitan roh tidak memiliki kekuatan roh, seperti beberapa anak sebelumnya. Mereka ditakdirkan tidak dapat menjadi guru roh dalam hidup mereka. Tetapi asalkan kekuatan roh muncul, meskipun hanya sedikit, siapapun dapat menjalani kultivasi meditasi dan pada saat kebangkitan roh, jumlah kekuatan roh sangat penting untuk mengatur tingkat awal kultivasi master roh. Dengan tingkat kekuatan roh yang lebih tinggi, tingkat kultivasi yang diperoleh lebih besar.
Selain itu, karena tingkat awal, dasar-dasar secara alami juga akan dipraktikkan lebih awal dari orang lain, apa yang dikenal sebagai kekuatan roh penuh bawaan adalah bahwa pada saat kebangkitan roh, seseorang secara bawaan mampu mencapai kekuatan memandang Su Yuntao, hatinya berputar-putar. Dia tidak tahu apa kekuatan rohnya, tetapi bisa jadi, bahwa bola kristal biru yang menguji menyerap kekuatan internalnya dari keterampilan misterius surga. Bisakah dikatakan bahwa, kekuatan internalnya di dunia ini berubah menjadi kekuatan roh? Mungkin itu karena kekuatan roh penuh bawaan Tang San menyebabkan kejutan kecil bagi Su Yuntao, tetapi dia tidak keberatan mengambil masalah untuk menjelaskan, semangat kita dinilai seperti ini, setiap 10 peringkat adalah sebuah gelar. Setelah kebangkitan roh, seseorang dapat secara otomatis dikenal sebagai cendekiawan roh. Tentu saja, hanya cendekiawan roh tingkat pertama. Sesuai dengan intensitas kekuatan roh itu dibagi lagi menjadi beberapa peringkat. Yang dimaksud dengan kekuatan roh penuh bawaan adalah tepat setelah terbangun, tingkat kekuatan roh secara bawaan adalah yang tertinggi peringkat 10. Aku masih belum pernah menemukan seseorang dengan kekuatan roh penuh bawaan, awalnya ketika aku terbangun, aku juga hanya kekuatan roh peringkat kedua, tidak lebih. Petik 2. Tang San sudah menenangkan diri sekarang. Sangat sulit untuk menemukan seorang guru roh sejati, jadi dia secara alami tidak bisa menyerah, dan buru-buru menanyakan keraguan hatinya, kekuatan roh bawaan hanya bisa menjadi peringkat ke-10. Tidak bisa lebih tinggi. Cahaya hijau biru di sekitar seluruh tubuh Su Yuntao menghilang, menarik kepemilikan tubuh rohnya, tentu saja tidak. Kekuatan seorang guru roh tidak dapat dipromosikan dengan mudah. Selama setiap kemajuan gelar, bukan hanya kekuatan roh yang harus terlebih dahulu mencapai puncak gelar, terlebih lagi seseorang harus mendapatkan cincin roh, tanpa cincin roh, bahkan jika Anda berusaha lebih keras dengan kultivasi, masih tidak mungkin untuk memasuki gelar berikutnya. Persis seperti Anda sekarang, karena Anda telah mencapai roh penuh bawaan karena itu, jika Anda ingin terus meningkatkan kekuatan roh Anda, alih-alih meditasi, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan cincin roh. Setelah memasuki tingkat yang lebih rendah dari gelar kedua, Anda akan dapat melanjutkan kultivasi meditasi. Petik 2. Tang San tiba-tiba berkata, cincin roh, seperti lingkaran cahaya di sekitar tubuhmu barusan, kamu peringkat 26, oleh karena itu memiliki 2 cincin roh. Su Yuntao mengangguk, berkata, persis seperti itu. Keadaanmu sangat luar biasa, kekuatan roh penuh bawaan adalah hadiah yang langka sekali dalam 100 tahun, sangat disayangkan, sungguh disayangkan. Tanpa diduga itu adalah roh yang tidak berguna, bahkan jika milikmu roh hanyalah alat pertanian, itu akan lebih kuat dibandingkan dengan rumput perak biru. Kalau begitu, aku bisa. Dia tidak mengatakan lebih banyak. Tetapi Tang San juga samar-samar mengerti maknanya, hanya di dalam hatinya, selubung penutup diangkat. Tang San selalu menjadi orang yang pandai kontemplasi, di kehidupan sebelumnya dia seperti itu, di kehidupan ini dia masih seperti itu. Menurut apa yang Su Yuntao katakan, dalam kasusnya, kekuatan roh benar-benar terkait dengan kekuatan internal. Artinya, setelah tiba di dunia ini, kultivasi kekuatan internal menjadi kekuatan roh. Dan alasan mengapa keterampilan misterius surga tidak dapat memasuki tingkat kedua. Tepatnya karena cincin roh ini, tepatnya, jika dia ingin lebih berkembang, dia harus menjadi seperti master roh untuk mendapatkan cincin roh. Tapi apa cincin roh itu? Tang San benar-benar memikirkannya sebelum melanjutkan bertanya. Tapi Su Yuntao sudah mengambil bungkusan itu dan pergi. Pintu terbuka, Jack tua dengan wajah tegang pergi menemui Su Yuntao. Grandmaster, bagaimana menurutmu? Apa anak-anak desa tahun ini mungkin memiliki kemampuan untuk menjadi master roh? Su Yuntao memandangnya, mengeluarkan suara mendesah, dan berkata, ada orang yang melakukannya, hanya sayang sekali. Di mata Jack terungkap ekspresi tak tentu yang bingung. Menanyakan lebih lanjut, dia bertanya, Grandmaster, hasilnya adalah. Su Yuntao berkata, tahun ini di antara 8 anak ini, hanya satu yang memiliki kekuatan roh, dan bahkan kekuatan roh penuh bawaan, sayang sekali, rohnya adalah rumput perak biru. Kamu mengerti, rerumputan perak biru, kekuatan roh penuh bawaan, surga. Di wajah Jack ada ekspresi sedih yang jauh lebih serius dibandingkan dengan Su Yuntao. Dia yang telah menjadi kepala desa selama bertahun-tahun, secara alami memahami apa arti dari kekuatan roh penuh bawaan.
Tapi kekuatan roh penuh bawaan ini muncul dengan roh rumput perak biru. Grandmaster, rumput perak biru benar-benar tidak memiliki cara budidaya? Jack bertanya dengan cemberut. Su Yuntao bisa memahami keadaan pikiran Jack yang sudah tua, alih-alih sikapnya yang arogan sebelumnya. Sambil menepuk bahu Jack tua, dia berkata, itu tidak sepenuhnya tidak dapat dibudidayakan. Hanya saja, Anda menganggap rumput perak biru dalam tingkat promosi roh. Apa yang bisa dicapai evolusi, roh yang tidak berguna pada akhirnya adalah roh yang tidak berguna. Bahkan saat menjadi guru roh, dia mungkin akan menjadi guru roh yang tidak berguna. Kekuasaan roh penuh bawaan ini sungguh disayangkan. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Aku masih harus pergi ke desa lain. Su Yuntao pada akhirnya tidak menunggu Tang San terus mengajukan pertanyaan. Berangkat dari desa, tanpa Su Yuntao, Tang San hanya bisa lari ke Jack di luar, menanyakan pertanyaan yang paling mendesak. Kakek Jack, apa itu cincin roh? Bagaimana seseorang bisa mendapatkan cincin roh? Kakek Jack, seolah masih memikirkan kata-kata Su Yuntao, tanpa sadar menjawab, aku juga tidak tahu apa itu cincin roh. Untuk mendapatkan cincin roh, seseorang tampaknya harus berburu binatang roh. Ini adalah tugas yang sangat berbahaya yang hanya bisa dilakukan oleh guru roh. Selesai. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih.